Halo adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Sehat selalu kan? Bahagia apa enggak? Hari ini pasti bahagia ya karena bertemu dengan ibu dan Dogi. Gimana adik-adik? Senang juga ya di rumah karena bisa bertemu kakak, adik, mama dan papa. Coba ibu lihat, senyumnya gimana? Waduh, senyumnya manis-manis ya. Seperti ibu kalau mau minum teh nggak usah pakai gula karena udah lihat adik-adik manis-manis semua ya. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah sekolah minggu ini. Ibu mau tanya, Tuhan Yesus itu baik apa enggak adik-adik? Baik kan? Ya, Tuhan Yesus sangat baik kepada kita semua. Yuk kita mau nyanyi God is so good. Nah sebelumnya kita nyanyi haleluya, haleluya, puji Tuhan ya. Nanti yang laki-laki nyanyi bersama Dogi ya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Nah nanti yang perempuan nyanyi sama ibu, nyanyi God is so good ya. Yuk kita berdiri yuk. Sebelum kita melanjutkan ibadah sekolah minggu ini, yuk kita berdoa dulu ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu akan memulai ibadah sekolah minggu ini. Tuhan sertai, Tuhan berkati dari awal hingga akhir. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Tapi Tuhan juga mengasihi makhluk semua yang ada di dunia ini, di bumi ini. Nah, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan juga Tuhan Yesus sayang semua. Nah,
kita mau nyanyi burung pipit yang kecil. Yuk kita berdiri, kita nyanyi pakai gerakan ya. Dogi taruh dulu. Kita mau nyanyi lagi ya. Tuhan itu sangat baik kepada kita ya. Yuk kita mau memuji Tuhan, menyanyikan lagu Pujilah Tuhan sebab besar cintanya ya. Yuk. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Lipat tangan, tutup mata untuk berdoa.
kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang mau mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hikmat supaya kami mengerti akan firman-Mu. Biarlah kasih karunia Bapa menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi Yesus sayang padaku ya. Yuk kita nyanyi. Yang manis ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Sementara itu, Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Juga dari seluruh bumi, datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Dari mana kamu? Kamu ini pengintai." Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan." "Hamba-hambamu ini 12 orang. Kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan seorang sudah tidak ada lagi." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Sudahlah, kamu ini pengintai." Dan dimasukkannya mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, "Biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan.
Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku. Ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Sesudah itu, mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka, lalu berangkat dari situ. Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, dilihatnyalah uangnya ada di dalam mulut karungnya. Uangku dikembalikan. Lihat, ada dalam karungku. Ketakutanlah mereka. Ketika mereka sampai kepada Yakub, ayah mereka, di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya. Dan Yakub, ayah mereka, berkata kepadanya, Kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi, dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu. Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, Serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu. tetapi jawabnya, Anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita. Nah, adik-adik sudah mendengarkan tahu ya ceritanya. Tadi ceritanya tentang apa, adik-adik? Tentang saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Nah, udah tahu kan jalan ceritanya? Sekarang ibu mau tanya, ya. Ada bapak yang mempunyai 12 anak. Siapa namanya? Ayo adik-adik. Siapa yang tahu? Siapa ayo? Siapa? Oh iya, pinter, Bapak Yakub. Nah, terus ibu mau tanya lagi, siapa yang jadi penguasa di Mesir? Namanya siapa? Yuk, siapa yang tahu? Siapa? Oh, pinter, namanya Yusuf. Nah, adik-adik, waktu saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir membeli gandum, itu kan ada yang disuruh ditinggal, dimasukkan di dalam tahanan. Siapa yuk namanya adik-adik? Siapa? Siapa yuk? Oh iya, pinter, namanya Simeon. Nah, terus ya adik-adik, kan pernah itu Yusuf bilang, kamu kalau mau melepaskan Simeon, dilepaskan, kamu harus membawa adikmu yang bungsu. Nah, siapa yuk adik yang bungsu? Siapa? Siapa yang tahu? Siapa? Depannya B. Siapa? Oh, pinter, namanya Benyamin. Nah, adik-adik, tadi ceritanya kan tentang saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Nah, ibu mau tanya, dulu Yusuf kan dijual sama saudara-saudaranya di Mesir. Apakah Yusuf marah, dendam, mau balas sama kakak-kakaknya apa enggak? Coba tadi ceritanya gimana? Oh iya, pinter, enggak. Saudara-saudara Yusuf walaupun menjual Yusuf ke Mesir, tetapi Yusuf tidak marah dan tidak dendam, malah dia memaafkan. Karena kata dia, Tuhan punya rencana yang indah buat kita semua. Nah, adik-adik juga begitu. Kalau misalnya teman-temannya ada yang nakal sama adik-adik, ada yang suka jahili, jangan marah, harus dimaafkan. Karena anak-anaknya Tuhan Yesus itu harus saling mengasihi, mengampuni seperti Tuhan Yesus, ya. Yuk kita mau nyanyi Aku Diberkati.
saatnya persembahan. Untuk persembahan, sekarang kita mau doa penutup untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu ini. Yuk, tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu mendidik kami semua untuk saling mengasihi, saling mengampuni. Bapa, berkati kami semua. Kami juga membawa persembahan ini, supaya persembahan ini boleh menjadi dipakai untuk kemuliaan-Mu. Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, biarlah kasih karunia selalu menyertai kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri, kita mau menyanyi sayang-sayang disayang Tuhan, ya. Yuk, kita pakai gerakan. Selesai ya, tetap jaga kesehatan, tetap menurut kata mama sama papa ya. Tuhan memberkati, dadah.